Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOL Gamma Eksakta Online. Nah, pada video kali ini GOL akan membahas soal-soal CPNS khusus untuk TIU atau Tes Intelijensia Umum pada bagian numerik hitung cepat. Biasanya, para peserta CPNS banyak yang gugur pada bagian ini. Sementara itu, diperlukan kecepatan serta ketelitian ketika mengerjakannya. Semoga video pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan mari kita simak pembahasannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk soal tes CPNS khusus pada SKD TIU atau Tes Intelijensia Umum pada bagian numerik. Nah, untuk soal yang pertama ini kita ada barisan. Nah, dari 32, 31, 30, 20, 19, 18, 17 dan titik-titik. Nah, untuk soal semacam ini kita perlu menentukan pola dari barisan tersebut. Nah, ini kita mulai dari angka yang pertama yaitu 32. Nah, dari 32 ke angka 30 ini turun 2 angka. Oke, dari 30 ke 19 ini turun 11 angka. Lalu dari 19 ke 17 ini turun 2 angka. Kemudian untuk 31 ke 20 ini juga turun 11 angka. Lalu 20 ke 18 ini turun 2 angka. Maka dari 18 ke titik-titik ini juga turun 11 angka. Jadi jawabannya yaitu 7. Nah, jawaban yang tepat yaitu C. Baik, ini adalah soal yang kedua. Nah, ini ada barisan bilangan lagi, yaitu 30, 36, 24, 48, 0, dan titik-titik. Nah, berikut adalah pilihan jawabannya. Oke, dari A sampai dengan E. Nah, seperti soal yang tadi, maka kita perlu menentukan pola barisan dari barisan ini. Nah, pola barisan itu bisa 1 tingkat, bisa 2 tingkat. Jadi, kita perlu melihat apakah barisan ini memiliki 1 tingkat pola atau 2 tingkat pola. Nah, kita perhatikan dulu. Dari angka 30 ke 36 ini ditambah dengan 6. Lalu dari 36 ke 24 ini dikurangi 12. Lalu dari 24 ke 48 ini ditambah 24 dan 48 ke 0 itu dikurang 48. Nah, dari tingkat pertama yaitu kita peroleh 6, kemudian negatif 12, lalu 24, negatif 48. Nah, ini belum bisa kita temukan polanya. Nah, kita perlu menentukan pola tingkat keduanya terlebih dahulu. Nah, maka kita mulai dari 6. Dari 6 ke negatif 12. Nah, ini kita kali dengan negatif 2. Lalu dari negatif 12 ke 24 ini juga dikali dengan negatif 2. Lalu dari 24 ke negatif 48 ini juga dikali dengan negatif 2. Lalu dari negatif 48 ke sesuatu itu juga dikali dengan negatif 2. Maka sesuatu tersebut hasilnya yaitu 96. Maka titik-titik itu ada di barisan yang paling dasar ya, berarti 0 ditambah dengan 96. Jadi hasilnya yaitu opsi D. Baik. Untuk soal berikutnya ini masih bentuk barisan. Nah, ini ada 0,7, kemudian 1,3, lalu 1,9, lalu 2,5, kemudian titik-titik di tengah, lalu 3,7 dan 4,3. Nah, untuk soal seperti ini kita perlu menentukan pola dari barisan ini seperti soal-soal sebelumnya. Nah, dari 0,7 ke 1,3 ini ditambah dengan 0,6. Kemudian dari 1,3 ke 1,9 ini juga ditambah dengan 0,6. Dari 1,9 ke 2,5 ini juga ditambah dengan 0,6. Maka dari 2,5 ke titik-titik ini juga ditambah dengan 0,6. Sehingga titik-titik adalah 3,1 atau ditulis di sini 3,10 begitu. Sama saja. Oke. Nah, maka kita memperoleh hasil dari
pertanyaan ini, yaitu 3,10 atau opsi C. Soal selanjutnya ini masih barisan. Nah, kita menemukan barisan huruf ya di sini. Dari W, G, T, J, Q, M, kemudian titik-titik, lalu titik-titik. Jadi kita perlu menentukan dua jawaban. Oke. Nah, seperti barisan pada angka sebelumnya, kita perlu menentukan polanya terlebih dahulu. Nah, ini kita mulai dari W, huruf W. Nah, dari huruf W ke T, ini dia mundur 3 huruf. Oke, jadi kita simbolkan negatif 3. Kemudian dari T ke Q, ini juga mundur 3, jadi kita simbolkan negatif 3. Lalu dari Q ke titik-titik yang pertama, itu juga mundur 3. Jadi kita mundurkan 3 dari Q, maka jawabannya adalah N. Lalu untuk yang G, untuk huruf G ke J, itu hurufnya maju sebanyak 3 huruf. Lalu dari J ke M, ini juga maju 3. Jadi kita bisa simbolkan plus 3. Nah, dari M ke titik-titik yang kedua, ini juga pasti maju 3 huruf. Nah, artinya jawaban untuk titik-titik yang kedua yaitu P. Nah, kita menemukan dua jawaban yaitu N, P atau B. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini ada barisan huruf ya. AB, kemudian DE, kemudian GH, kemudian JK, lalu titik-titik. Nah, dari pola barisan huruf ini, pola barisan, nah kita bisa menentukan polanya. Jadi, untuk pembahasan ini dari AB ke DE ini selang satu huruf. Nah, C-nya hilang, berarti dari AB, kemudian C-nya hilang ke DE. Kemudian dari DE ke GH ini juga selang satu huruf, yaitu F yang hilang. Kemudian dari GH ke JK ini juga hilang satu huruf, yaitu I. Maka dari JK ke titik-titik ini juga hilang satu huruf, JK, L. L-nya hilang, setelah L, M, N. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa jawaban dari titik-titik pada soal ini yaitu M, N. Atau pada opsi kita bisa menuliskan yaitu opsi E. Baik. Soal berikutnya, hasil dari 444,88 dibagi dengan 88,4 adalah, nah, untuk soal seperti ini tidak perlu kita hitung secara tepat, tapi bisa kita hitung menggunakan trik pendekatan atau perkiraan. Nah, ini dari 448,88 dibagi dengan 88,4. Nah, ini kita bisa mencari angka yang mendekati. Nah, kita bisa menuliskan 450 dibagi dengan 90. Jadi hasilnya yaitu 5. Nah, cari jawaban yang mendekati 5. Nah, maka kita bisa memperoleh jawaban yang mendekati 5 yaitu 5,033 atau pada soal yaitu jawabannya A. Nah, untuk soal selanjutnya ini kita berjumpa dengan 999% dari 0,637. Nah, ini bisa kita kalikan ya berarti ya. Oke, tetapi kita membuat permisalannya terlebih dahulu. Nah, misalkan 0,a itu bisa kita tuliskan A per 9. Lalu untuk 0,ab, nah kita bisa menuliskan AB per 99. Nah, kemudian untuk
0,ABC, ABC, ABC, dan seterusnya ya ini. Kita bisa menuliskan ABC per 999. Nah, kita bisa menemukan polanya, bahwa permisalan ini bisa digunakan ketika angkanya itu teratur. Angkanya beraturan, artinya AB, 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 atau ABC, ABC, ABC. Jadi bukan sembarang angka ya. Baik, nah, maka menggunakan permisalan ini kita bisa menentukan bahwa 999% ini bisa kita tuliskan 999 per 100 dikali dengan ABC atau 637 per 999. Nah, kita bisa menyederhanakan 999, kemudian kita menemukan jawaban yaitu 637 per 100 atau 6,37. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi E. Soal selanjutnya, 51% dari 576% dari 22 per 576 adalah. Nah, soal seperti ini berarti ini adalah perkalian yang berulang ya. Jadi 51% dikali 576%, kemudian dikali dengan 22 per 576. Nah, kita bisa mengubah 50% menjadi 51 per 100, kemudian dikali 576 per 100, lalu dikali dengan 22 per 576. Kita bisa menyederhanakan 576-nya, sehingga tersisa 51 dikali 22 per 10.000. Maka kita bisa menemukan hasilnya yaitu 1122 per 10.000 atau 0,1122. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi B. Nah, ini soal selanjutnya. Diketahui setengah 0,65, 1/7, 1/8, 37,5%. Lalu pertanyaannya yaitu urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan mengubah angka atau mengubah barisan ini dengan bentuk yang sama. Nah, bisa kita ubah menjadi bentuk desimal. Baik, nah setengah itu diubah menjadi desimal menjadi 0,5, lalu 0,6 tetap 0,6, lalu 1/7 itu sama dengan 1,14. Nah, kemudian untuk 1/8 itu bisa kita tulis 0,125. Lalu 37,5% yaitu 0,375. Jadi urutan yang terkecil itu dari 0,125, lalu 0,375, lalu 0,5, lalu 0,65, yang terakhir 1,14. Jadi kita ubah lagi ke bentuk asalnya menjadi yang terkecil yaitu 1/8, kemudian 37,5%, lalu 1/2, lalu 0,65, yang terakhir 1/7. Jadi jawabannya tepat yaitu opsi A. Soal selanjutnya, akar pangkat 2 dari 2, diakar pangkatkan lagi 2, diakar pangkatkan lagi 2, dan seterusnya adalah. Nah, soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan memisalkan akar pangkat 2 dari 2, diakar pangkatkan lagi 2, diakar pangkatkan lagi 2, dan seterusnya itu sama dengan X. Jadi, 2 dikali akar pangkat 2 dari 2, diakar pangkatkan lagi 2, dan seterusnya itu sama dengan X kuadrat. Karena akar pangkat 2 dari 2, diakar pangkatkan lagi 2, diakar pangkatkan lagi 2, dan seterusnya itu adalah X, maka 2X akan sama dengan X kuadrat. Nah, mari kita satukan variabel X pada salah satu ruas.
X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Maka kita keluarkan X-nya, kemudian tersisa X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa menemukan bahwa X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Karena di dalam akar tidak boleh 0 atau negatif, maka jawabannya yaitu X sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nah, untuk soal selanjutnya, ini ada jika B tambah D kurang dari A dan E kurang dari D tambah C, maka titik-titik. Nah, untuk soal ini berarti kita menggunakan dua pertidaksamaan yang diketahui tersebut. Jadi, B tambah D itu kan kurang dari A, maka kita bisa menuliskan D itu kurang dari A min B. Nah, kemudian di persamaan yang kedua, yang E kurang dari D tambah C, berarti kita bisa menuliskan E kurang C itu kurang dari D. Baik, nah dari dua persamaan ini, maka kita bisa menuliskan E kurang C itu kurang dari D, nah kurang dari A kurang B. Nah, ini dia E min C kurang dari D kurang dari A min B. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi A. Baik, ini adalah soal yang selanjutnya. Jika jarak kota Semarang ke Jakarta adalah 540 km, kemudian Eko berangkat pada pukul 7 dengan kecepatan 45 km per jam, sedangkan Budi berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60 km per jam. Dan pertanyaannya adalah pukul berapa Budi akan menyusul Eko. Nah, untuk soal seperti ini bisa menggunakan rumus, tetapi tapi lebih cepat jika menggunakan kata kunci ini. Nah, jarak tempuh A itu sama dengan jarak tempuh B pada pukul yang sama. Jadi, kita bisa menuliskan tabelnya seperti ini. Nah, pada pukul 7 berarti Eko sedang berangkat ya. Nah, kemudian sampai pukul 8 berarti Eko sudah menempuh 45 km. Lalu di pukul 9 Eko sudah menempuh jarak 90 km, sedangkan Budi masih menempuh 60 km. Kemudian pada pukul 10 Eko sudah menempuh jarak 135 km, sedangkan Budi 120 km. Dan pukul 11 Eko sudah menempuh 180, sedangkan Budi juga 180 km jaraknya yang sudah ditempuh. Jadi mereka akan berpapasan atau Budi akan menyusul Eko pada jam 11. Nah, sedangkan pada pukul 12 itu Budi sudah melampaui Eko, seperti itu jaraknya. Jadi jawaban yang tepat pada opsi di atas adalah jawaban B. Nah, ini adalah soal selanjutnya. Andi adalah adik Yudi yang berusia 3 tahun lebih muda, atau usianya Andi itu 3 tahun lebih muda dari Yudi. Kemudian Putri adalah kakak Andi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Pertanyaannya, jika saat ini Yudi baru saja merayakan ulang tahun ke-23, maka usia Putri adalah... Nah, ini kita bisa membuat model matematika dari soal cerita tadi. Nah, persamaan yang pertama yaitu usia Andi itu usia Yudi dikurangi 3 tahun. Karena usia Yudi itu 23, maka 23 dikurangi 3 yaitu 20 tahun. Maka usia Andi itu 20 tahun. Sedangkan usia Putri itu usia Andi ditambah 7 tahun. Sehingga usia Andi tadi 20 ditambah 7 tahun. Jadi usia Putri yaitu 27 tahun. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah opsi B.
Soal selanjutnya, dari sekelompok anak, 16 senang membaca, 18 anak senang menggambar, 8 anak senang keduanya, tetapi ada 4 anak yang tidak suka membaca maupun menggambar. Nah, pertanyaannya adalah, banyak anak dalam kelompok tersebut. Nah, ini bisa kita gunakan diagram Venn ya untuk menyelesaikan soal himpunan ini. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, ini yang senang membaca ada 16 anak, yang menggambar ada 18 anak, yang keduanya 8 anak, yang tidak senang keduanya itu 4 anak. Nah, ini diagram Venn-nya. Jadi, untuk yang senang keduanya berarti kita letakkan pada irisan dari himpunan menggambar dan membaca. Kemudian untuk yang hanya suka membaca berarti kita bisa menuliskan 16 dikurangi 8. 8 itu dari irisannya tadi. Berarti yang hanya membaca saja itu 8 anak. Kemudian yang menggambar, yang suka menggambar saja berarti hanya 10 anak, yaitu 18 dikurangi 8. Lalu yang tidak senang keduanya itu berada pada luar himpunan, tetapi masih berada pada semesta himpunan. Sehingga kita bisa menentukan jumlah siswa yang ada pada kelompok tersebut, berarti jumlah anak maksud saya, berarti dari 16 kurang 8 ditambah 8 ditambah dengan 18 kurang 8 ditambah dengan 4, atau bisa kita tuliskan 8 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 4, sehingga banyak anak yaitu 30. Dan jawaban yang tepat yaitu adalah E. Selanjutnya, 4 orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. Dan jika pekerjaan diharuskan selesai dalam waktu 30 menit, maka tambahan kuli yang diperlukan adalah, nah, ini adalah soal perbandingan. Nah, karena jumlah kuli dengan waktu itu berbanding lurus, maka perbandingan ini namanya perbandingan senilai. Nah, ini dia. Maka karena kita memisalkan jumlah kuli yang diperlukan dalam waktu setengah jam itu Y, maka kita bisa menuliskan Y itu sama dengan 5 dibagi dengan setengah dikali dengan 4, yaitu hasilnya 40 orang. Maka jumlah kuli yang dibutuhkan untuk mengangkut pasir selama setengah jam adalah 40 orang, sehingga tambahan kuli yang diperlukan yaitu 40 dikurangi 4, yaitu 36 orang. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nah, untuk soal selanjutnya, seseorang memiliki bangunan seharga 1 juta rupiah per meter persegi dengan luas bangunan 126 meter persegi. Nah, dalam penilaian pajak, rumah tersebut dinilai 2/3 dari harganya. Jika pajak yang wajib dibayar adalah 12,50 rupiah per 1.000 rupiahnya, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah, nah, berarti dalam hal ini bangunan tersebut memiliki bagian bangunan yang dikenai pajak dan yang tidak dikenai pajak. Nah, sekarang kita akan menentukan harga bangunan terlebih dahulu. Nah, harga bangunan tersebut yaitu 126 dikali 1 juta rupiah. Jadi harga seluruh bangunan yaitu 126 juta rupiah. Sedangkan harga yang terkena pajak yaitu 2/3 dari 126 juta rupiah tadi, yaitu 84 juta rupiah. Maka untuk besar pajak dari bangunan ini yaitu 12,50 per 1.000 dikali 84 juta rupiah, sehingga besar pajak yang harus dibayarkan yaitu 1.050.000 rupiah. Jadi jawaban yang tepat yaitu opsi D. Demikian video pembahasan untuk soal-soal CPNS khusus TIU Tes Intelijensia Umum pada bagian numerik hitung cepat. Saksikan video pembahasan untuk soal berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua diberikan hasil terbaik pada tes CPNS tahun ini. Silahkan klik like, komen,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.